Ya, tadi lagu yang baik sekali untuk kita boleh merenungkan Jumat Agung. Terima kasih buat Heru dan Ervia yang sudah boleh mempersiapkan, menyediakan tempat. Terima kasih juga buat Bobo yang sudah mengurus banyak hal. Stanley juga terima kasih sudah mengiringi. Ya, kita di sini hari ini adalah Jumat Agung. Aku mau kasih sharing tadi, Bobo juga ada sebut bahwa Natal itu hubungannya juga dengan Jumat Agung. Jadi ketika Yesus datang sebagai manusia, dilahirkan di palungan, dia datang dengan daging dan darah, dan kemudian menjalankan hidup yang sempurna dan akhirnya sampai di kayu salib. Jika Yesus tidak menjadi manusia, maka tidak mungkin mati karena Allah adalah hidup dan sumber hidup. Sayangnya dunia ini telah melakukan kepada Paskah apa yang telah dunia lakukan kepada Natal. Di zaman sekarang ini, ketika orang bicara Natal, bicaranya ya ada pesta, makan-makan, ada Waynak Smart, ada macam-macam. Begitu juga dengan Paskah. Terutama kita di Jerman, Paskah itu begitu identik dengan Osterferien, jadi liburan sekolah. Itulah yang telah dilakukan oleh dunia. Kita sebagai orang Kristen, kita tahu Natal itu artinya kelahiran dari Yesus sebagai juru selamat. Dan Paskah itu Paskah yang sejati mengingatkan orang Kristen yang sejati kepada sumber yang sejati dari hidup yang sejati. Sekali lagi, Paskah yang sejati mengingatkan orang Kristen yang sejati pada sumber yang sejati dari hidup yang sejati. Paskah itu bukan hanya liburan. Paskah itu telah identik dengan telur Paskah. Telur Paskah itu sama dengan Sinterklaas ya. Sama-sama tidak ada di dalam Alkitab. Apa bedanya Sinterklaas sama Yesus? Yesus memberikan apa yang kita perlu. Santa Claus memberikan apa yang kita mau. Tapi kita lihat dunia ini sudah begitu banyak bergeser. Jadi kita sekali lagi mau diingatkan. Untuk itu kita akan membuka Alkitab dari Markus pasal 15. Kita akan membaca satu bagian dari Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai 41. Injil Markus pasal yang ke-15 ayat 33 sampai dengan yang ke-41. Kita akan bergantian baca, yang perempuan baca yang ganjil, kemudian laki-laki yang genap sampai ayat ke-30 sampai ayat 41. Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41, yang perempuan boleh memulai. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, dia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk memundurkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat dia matinya demikian, berkata ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus.
rumput akan kering dan bunga akan layu, tetapi firman Allah adalah selama-lamanya. Mari kita sekali lagi kita tunduk, kita bersatu di dalam doa, kita mau memohon berkat Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh sekali lagi mengingat kematian Kristus di kayu salib. Terima kasih untuk retret ini. Kami mau berdoa Engkau yang membuka hati setiap daripada kami supaya kami boleh menerima firman-Mu. Jauhilah segala kuasa-kuasa jahat dan pimpin kami supaya kami boleh menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa mengucap syukur dan memohon. Amin. Injil Markus adalah Injil yang paling singkat di antara 4 Injil dengan 16 pasal. Injil Markus juga tidak dimulai dengan silsilah seperti Injil Matius atau Injil Lukas, melainkan dimulai dengan inilah Injil Yesus Kristus Anak Allah. Hari ini kita akan fokus di 3 ayat yaitu 37, 38 dan 39. Tetapi kita perlu baca perikop ini supaya kita mengerti konteksnya. Kita tadi juga sudah menyanyikan lagu ini, jalur, yaitu jalan yang dilalui oleh Yesus menuju kayu salib. Jadi kita tahu sekarang konteksnya, Yesus sudah di atas kayu salib. Dan di ayat 33 di situ ditulis kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Itu sudah pasti adalah suatu kejadian supranatural, karena itu tidak mungkin gerhana matahari, karena itu adalah full moon, bulan purnama, masa Paskah Yahudi. Jadi tidak mungkin gerhana matahari. Jadi itu pasti adalah supranatural. Di ayat 34 di situ ditulis Yesus berseru dengan suara nyaring, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" 20 tahun yang lalu ada survei di Amerika. Apakah yang kamu paling takuti? Ada orang yang takut mati, ada orang takut penyakit, ada orang takut anjing, ada orang takut kecelakaan pesawat. Tapi yang paling besar presentasinya, mau tahu apa? Loneliness. Kesepian, kesendirian. Itu paling ditakuti orang. Di sini Yesus dia mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sekali lagi kita hari ini fokus di 37, 38, 39. Jadi ini supaya kita tahu konteksnya. Setelah Yesus mengatakan kalimat itu, orang-orang itu mengertinya Yesus itu memanggil Elia. Karena kan El itu dalam bahasa Ibrani artinya Allah. Jadi orang itu salah mengerti. Kemudian ada juga orang yang datang dengan bunga karang mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Jika kita lihat di Yohanes 19 ayat 28, kita tahu 1 dari 7 perkataan salib itu adalah "Aku haus". Jadi ada orang-orang yang dia mempunyai motivasi baik hati, dia menawarkan Yesus minum. Dan setelah itu kita masuklah ke ayat 37. Ayat 37 di sini. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Inilah detik di mana Yesus mati. Inilah detik di mana pekerjaan kehidupan Yesus untuk menebus kita itu selesai. Saudara, tahu nggak nih Yesus nih udah berapa jam di kayu salib? Ini tadi jam berapa dia bilang? Jam 3 kan? Jadi paling tidak udah jam 3 kan? Jam berapa Yesus disalib?
Jam 9 Yesus disalib. Kalian pernah lihat orang disalib nggak? Kalau ada orang disalib, itu bukan dicucuk di sini ya, itu dicucuk di sini. Ini dicucuk di sini ya. 1, 2 kaki ya. Dalam beberapa masa, orang itu langsung tunduk gini. Karena leher ada tidak kekuatan, dia punya tidak kekuatan lagi, darah mengalir terus, dia tidak punya kekuatan untuk apa-apa. Apalagi setelah 6 jam. Tetapi kita baca ini ya. Yesus ngomong 7 perkataan salib. Nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Yesus teriak dengan suara nyaring. Apa nggak heran itu? Udah disalibkan, masih bisa teriak-teriak. Penjelasannya cuma satu, karena ini adalah supranatural. Yesus adalah Allah, bukan manusia biasa. Di ayat 37 juga dituliskan, menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Mengapa ini penting? Ini sangat penting karena kita harus tahu, Yesus adalah Allah menjadi manusia. Yesus adalah hidup. Yesus adalah sumber hidup. Hidup itu tidak mungkin bisa mati karena dia adalah hidup. Kalau Yesus seandainya tidak menyerahkan nyawanya, tidak ada satu orang pun yang bisa ambil nyawanya. Pilatus waktu bicara sama Yesus kan, Yesus bilang ke dia, kalau kuasa ini tidak diberikan dari atas, kamu ini nggak punya kuasa sama sekali. Terus orang yang menyalibkan. Manusia bisa menyalibkan Yesus tetapi tidak bisa mengambil nyawa Yesus. Jika kita baca sejarah atau yang pernah dengar, disalibkan. Orang yang disalibkan itu perlu 2-4 hari sampai mati. Nah, ini 6 jam sudah mati. Apakah maksudnya 6 jam sudah mati? Maksudnya adalah Yesus telah mengerjakan karya keselamatan, menumpahkan darahnya, sudah selesai. Itu kan 1 dari 7 perkataan. Setelah selesai, itu dia menyerahkan nyawanya. Berarti sudah selesai semua. Nggak perlu sampai berhari-hari. Tapi ada alasan lain. Yaitu, ini penting, harap perhatikan ya. Ini orang di kayu salib 2-4 hari baru matikan. Tetapi apa yang terjadi waktu itu? Besok adalah Sabat Paskah yang khusus. Tidak ada orang boleh tergantung di kayu salib. Jadi ingat kan, Yesus disalibkan di sebelah kanan, betul kan? Di sini sebelah kiri ada 2 orang kan? Betul kan? Oke, terima kasih, berarti ada yang perhatikan. Jadi Yesus disalibkan di tengah. Di kiri ada 1, di kanan ada 1. Ingat nggak waktu Yakobus dan Yohanes dan saudaranya, mamanya Yohanes dan saudaranya datang, dia minta dia minta kepada Yesus kan, tolong kasih anakku 1 di kiri 1 di kanan. Masih ingat? Ya kita baca Alkitab, kita masih ingat lah. Ironisnya apa? Yesus yang bilang kan, bisa nggak kamu minum cawan yang akan aku minum? Mereka bilang bisa. Oke, kalau begitu yang menentukan siapa di kanan di kiri itu Allah Bapa. Sekarang jika mereka mengerti itu, mereka tidak akan sanggup berdiri disalibkan di kanan dan di kiri. Nah, kenapa aku bilang ini? Pada waktu itu, mereka sudah disalibkan, sudah 6 jam, atau 6 jam lewat kan. Terus, mayat harus diturunkan karena tidak boleh gantung karena itu adalah Paskah. Sabat Paskah yang khusus. Mayat harus diturunkan. Jadi apa yang dilakukan? Penjahat di kiri dan penjahat di kanan, kakinya dipotong. Kalian tahu kan apa yang terjadi kalau kaki dipotong? Kaki dipotong, zup. Itu darah mengalir, hitungan detik mati. Kiri dan kanan. Waktu Yesus mau dipotong, orang itu lihat, ini udah mati ini. Terus terkejut kan, Pilatus juga terkejut kan, kita bilang kan. Masa sih terkejut? Dia mengecek. Dia suruh orang itu cek kan, pakai obat. Yang keluar apa? Air lagi? Air dan darah. Air dan darah. Ada interpretasi yang mengatakan itu gumpalan darah. Itu gumpalan darah itu lebih mengkuat lagi. Itu yang tulis Yohanes kan. Yohanes pada waktu itu dia melihat
waktu ditusuk keluar air dan darah. Dia tidak mengerti ya. Dia hanya menulis apa yang dia lihat. Karena Yohanes adalah satu-satunya rasul, satu-satunya murid yang ada di Golgota, di Kalvari, betul kan? Semuanya tidak ada kan? Minimal ada 5 orang yang di kayu salib. Itu interpretasinya ada minimal ya. Kalau misalnya ibunya siapa namanya bukan Maria, atau ibunya namanya siapa bukan Salome, tapi minimal tuh ada 5 orang berbeda yang di kayu salib. Salah satunya adalah Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes lihat ada darah dan air keluar, dia tidak mengerti, dia hanya mencatat itu. Kalian mau tahu apa yang terjadi? 1000 tahunan lebih, nggak tahu, aku lupa abad keberapa baru ditemukan. Orang kalau ditusuk ininya, keluar air dan darah, itu artinya sudah mati. Jadi Alkitab ini dia bilang Yesus ini bukan pura-pura tertidur, ini benar-benar mati, air dan darah. Jadi mereka tidak memotong kakinya, mereka turunkan karena sudah mati. Untuk apa? Inilah satu dari sekian nubuatan Mesias yang dipenuhi. Tidak ada satu pun tulangnya yang akan dipatahkan. Nubuatan Mesias. Jadi kita sekali lagi lihat di ayat 37. Mungkin ayat ini pendek ya, tapi ini kita sudah belajar 2 hal itu. Dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus yang menyerahkan nyawanya. Yesus telah mencurahkan darahnya menjadi pengampunan dosa bagi kita. Kita kalau baca sejarah dunia bukan ditulis dengan tinta dan pen. Sejarah dunia ditulis dengan darah. Kalau kita lihat 3.100 lebih sejarah dunia seluruh ini, hanya 8% masa 286 tahun yang damai, yang tidak ada perang. Jadi selalu ada perang, pembunuhan. Yesus sendiri untuk mengampuni kita, mengampuni dosa kita, Yesus harus mencurahkan darahnya. Ibrani, tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah. Di ayat 38 ditulis, ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai bawah. Tabir itu gorden ya, tirai, tapi bukan tirai hari ini yang kita beli di IKEA atau beli di mana ya. Tabir bait suci itu tebal ya, aku lupa berapa sentimeter, mungkin ada yang ingat. Tabir atau tirai pemisah itu begitu tebal, itu tidak mungkin manusia biasa mengoyaknya. Jadi itu memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Holy place dari holy of holiest atau most holy place, tergantung kalian terjemahannya apa. Tapi ruang yang paling dalam, ruang maha suci, itu hanya boleh dimasuki oleh imam besar, dan itu pun hanya 1 tahun sekali saja. Dan jika imam tersebut tidak menyucikan dirinya sebelumnya, maka dia bisa mati di dalam. Makanya ketika dia masuk, dia harus diikat kakinya. Kalau lama tidak keluar, ditarik-tarik, ternyata dia sudah mati di dalam. Bisa. Jadi kita harus tahu ini pentingnya apa ini. Untuk itu mari kita baca terlebih dahulu, kita baca Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi Yesus itu mengorbankan dirinya. Jika kita baca kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kita diajarkan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita mau mengajukan permohonan kepada Allah, itu hanya dapat dilakukan atas dasar pengorbanan. Jadi harus ada pengorbanan darah terlebih dahulu. Pengorbanan yang darah, pakai darah ya. Darah itu harus dilakukan sebelum kita bisa menaikkan permohonan kita. Jadi Yesus dia
memenuhi pengorbanan ini dengan sempurna. Jadi ketika kita hari ini kita berdoa, kita bersekutu, kita nggak perlu datang ke Yerusalem kan, kita nggak perlu datang ke kota tertentu kan. Kita kan bisa langsung berdoa kepada Allah Bapa atau Allah Tritunggal dengan perantara Yesus kan, benar kan? Ingat kan minggu lalu? Ya mungkin nggak semua ada, tapi di 1 Yohanes kita diingatkan Yesus adalah pengantara kita. Tadi di Ibrani juga Yesus adalah imam besar. Apa bedanya imam di dalam perjanjian lama dengan Yesus? Imam di perjanjian lama dirinya sendiri adalah berdosa, tetapi Yesus tidak berdosa. Imam di perjanjian lama dia harus berulang-ulang mempersembahkan korban, tetapi Yesus tuh hanya satu kali sempurna untuk selama-lamanya. Imam di dalam perjanjian lama itu dia mempersembahkan kambing domba atau apa gitu kan. Tapi Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Dan ini yang paling penting adalah yang tadi kita di dalam surah Ibrani juga ditekankan, yaitu imam perjanjian lama itu mempunyai jabatan terbatas, tetapi Yesus adalah imam besar kita yang kekal. Ya baik, bagi kita yang sudah pernah baca surah Ibrani, kita ingat apa isi surah Ibrani. Itu ada orang-orang yang mau meninggalkan iman Kristen karena mereka dianiaya. Sehingga pilihan mereka adalah ketika kalau mereka balik kepada iman Yahudi, maka mereka tidak akan dianiaya lagi. Itu adalah godaan. Tetapi penulis surat Ibrani yang sampai sekarang belum diketahui, kemungkinan besar adalah Paulus, tapi ada juga gegen argumennya. Tapi yang mau dibilang di sini, penulis surat Ibrani mengatakan, untuk apa kamu balik kepada Musa? Untuk apa kamu balik kepada Yosua? Untuk apa kamu balik kepada imam perjanjian lama? Yesus itu lebih baik dari mereka semua. Ketika kita menolak Yesus, itu tidak ada pengorbanan lain atau tidak ada jalan pengampunan kita yang lain. Itulah isi surat Ibrani. Nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain. Makanya ketika kita baca, ketika itu tabir bait suci terbelah dua, itu artinya Yesuslah yang membuka jalan kita bisa masuk, datang ke hadirat Allah langsung. Setelah ayat 38 di sini ditulis, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah siapa? Anak Allah. Orang ini adalah anak Allah. Apa pentingnya istilah anak Allah? Son of God. Istilah Son of God ini kita menemukan di dalam perjanjian baru di banyak tempat, tapi yang paling banyak itu adalah di Injil Yohanes, di surat Yohanes, dan juga di surat-surat Paulus. Kita mungkin gak akan baca semuanya, aku akan berikan beberapa. Ini misalnya di Matius 8 ayat 29. Ketika ada orang kerasukan setan itu di daerah Gadara, ketika Yesus datang, orang ini tahu, kamu ini anak Allah. Maksudnya setannya tahu, karena dia setan kan. Kalian jangan main-main ya, maksudnya setan itu tahu Alkitab, hafal Alkitab lebih dari kita semua ya. Tetapi hebatnya, walaupun setan tahu dia pasti kalah, karena Alkitab bilang setan pasti kalah kan, Yesus sudah menang kan. Tapi kalaupun demikian, dia tetap rajin menggoda kita. Siapa dari kita yang bisa bilang, oh aku kebal terhadap kuasa setan? Bahkan itu malaikat Mikael, kalau nggak salah Mikael di surat Yudas, dia sendiri bilang, masih bilang, mereka berantem, habis itu Mikael bilang, aku cuma bisa bilang, kiranya Allah sendiri yang menghardi engkau. Bayangkan, malaikat Mikael itu selalu berhubungan dengan yang namanya peperangan, malaikat yang hebat. Tetapi ketika dia lawan iblis, penghulu iblis, dia bahkan bilang kiranya Allah yang menghardi engkau. Itu malaikat. Siapa kita kan? Siapa berani kita? Maka kita jangan main-main menggoda-goda setan untuk menggodai kita ya. Kita harus ingat bahwasannya setan itu hafal Alkitab, dia tahu jelas isi Alkitab. Dia tahu bahwasannya dia pasti kalah, tetapi dia tidak menyerah untuk menggoda kita. Maka kita harus hati-hati, kita harus sangat berhati-hati. Jadi itu tadi yang pertama, anak Allah di Matius 8:29. Terus Matius 14 ketika Yesus berjalan di atas air, mereka juga bilang ini anak Allah. Kemudian Markus 1 ayat 1 yang kita udah baca tadi, itu Injil Markus langsung dimulai, dia tidak basa-basi, dia langsung bilang
inilah Injil Yesus Kristus, anak Allah. Yohanes 10:39, Kisah Para Rasul 9:20, 1 Yohanes 4 ayat 15. Yesus adalah anak Allah. Tetapi justru karena pengakuan inilah Yesus dibunuh. Ketika Yesus dihadapkan oleh imam-imam kepala, oleh orang-orang Yahudi, orang mahkamah agama, oleh Sanhedrin, mereka kan tanya kan, di sidang itu kan, apakah kamu Mesias, anak Allah? Terus Yesus jawabnya apa? Kamu sendiri yang mengatakannya. Terus dia mengoyak kan, imam besar Kayafas kan. Itu soal Kayafas banyak cerita lagi, tapi imam besar itu mengoyakkan. Terus dia bilang, untuk apa kita perlu saksi lagi? Dia menghujat Allah. Yesus itu disidang 6 kali, 3 kali 2. Yang pertama itu di hadapan Hanas, yang kedua Kayafas dan mahkamah agama, yang ketiga di mahkamah agama, yang keempat di Pilatus, yang kelima di Herodes Antipas, dan keenam di Pilatus lagi. Kenapa harus Pilatus? Kenapa harus Pilatus? Kenapa si Hanas atau Kayafas? Kalau kalian ada yang bingung kenapa ada Hanas dan Kayafas, ini udah bukti bahwasanya mereka udah kacau ya. Hanas itu jadi imam besar diturunkan oleh kerajaan Romawi. Ini dua hal yang kacau ya. Jadi kita harus tahu ketika Yesus hidup itu masa itu kacaunya luar biasa. Karena imam besar itu hanya boleh satu di satu saat. Sedangkan waktu itu ada Hanas dan Kayafas. Kenapa bisa dua? Karena Hanas diturunkan oleh Romawi. Sebenarnya ini tidak boleh karena jabatan imam besar itu adalah jabatan seumur hidup. Setelah dia turun, orang-orang masih menganggap Hanas ini imam besar. Jadi Kayafas ini menantunya, walaupun dia menjabat imam besar, tetapi orang-orang masih menganggap Hanas imam besar. Makanya rumit kan, ada Hanas, ada Kayafas. Tetapi buat kalian supaya bisa mengerti, imam besar ini dia tidak punya hak untuk menjatuhkan hukuman mati. Yerusalem itu di bawah kekaisaran Romawi. Mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman mati, hanya Romawi yang boleh. Nah, jadi Pilatus kebetulan, ya nggak ada kebetulan sih. Ya pas lagi di situ, Pilatus lagi di situ, mereka langsung bawa ke Pilatus. Karena Pilatus itu adalah gubernur dari Romawi, dia berhak. Terus waktu Pilatus dihadapkan ke Pilatus, ingat nggak apa yang dia bilang? Pilatus bilang, aku tidak menemukan kesalahan apapun di orang ini. Terus dia kasih ke Herodes Antipas kan, karena dia kan tahu Yesus dari Galilea kan. Tapi akhirnya Herodes Antipas juga nggak ketemu apa-apa, balik lagi ke Pilatus. Makanya ada 6 kan. Ada 6 sidang pengadilan itu. Terus ada ketika Yesus dihadapkan lagi ke Pilatus. Pilatus ini dia tanya Yesus kan. Dia tanya Yesus, kamu nggak mau membela diri ini? Orang-orang ini mau membunuh kamu gitu kan. Terus akhirnya Yesus itu sudah nggak mau jawab lagi. Terus baru Pilatus bilang, kamu tahu tidak? Saya ini bisa menjatuhkan hukuman mati disalibkan dia atau tidak. Terus Yesus jawab, itu loh kalimat yang tadi sudah kita dengar. Kalau kuasa itu tidak diberikan dari atas, kamu nggak ada kuasa sama sekali. Nah, jadi kita udah ngerti konteksnya. Ketika orang-orang Yahudi, orang-orang imam kepala, ini Sanhedrin ini mau membunuh Yesus, memakai alasan Yesus mengaku diri sebagai anak Allah, itu di dalam hukum Romawi, itu tidak dihukum mati. Jadi sekali lagi ya, ketika Yesus mengaku diri adalah anak Allah, karena memang Yesus adalah anak Allah, itu mereka menganggap Yesus menghujat. Tetapi sebenarnya itu bukan hujatan kan. Kalaupun itu benar, alasan ini tidak bisa dipakai untuk membunuh Yesus kan. Apa yang Pilatus lakukan? Pilatus itu setelah dengar kata Yesus itu, Alkitab mencatat, bertambah takutlah dia. Pilatus makin takut. Sepertinya dia ada rasa sesuatu nggak beres, bukan nggak beres ya, maksudnya sesuatu yang dia takuti lebih besar dari dia kan. Kalau kalian lihat filmnya The Passion, itu kan istrinya lihat dia kan, walaupun kayak Alkitab ngomongnya lain kan. Maksudnya istrinya memang ada mimpi, tapi itu ceritanya beda. Yang aku mau bilang, Pilatus ini dia berusaha membebaskan Yesus. Inilah yang kita catat. Ketika Pilatus sudah mendapat jawaban Yesus, dia udah tahu ini Yesus ini bukan manusia biasa. Dia udah takut ini. Tetapi kalian ingat nggak apa yang terjadi?
Dia kan bilang, aku mau membebaskannya. Dia pakai cara ini kan, pakai cara karena itu adalah Paskah yang spesial. Dia bilang satu orang bisa dibebaskan. Ingat siapa satunya? Hah? Bukan Barnabas. Betul, mantap Riko. Alkitab mencatat satunya lagi itu namanya siapa? Nama depan. Yesus Barabas. Danke dari Yesus Barabas, yang artinya Yesus Son of the Father. Bar artinya anak, Aba artinya ayah. Bar Aba, nggak ada N ya kan? Barnabas itu Paulus. Jadi ini adalah ironi yang sangat besar sekali. Mau nangis dengarnya. Kalian tahu arti Yesus Barabas tuh? Yesus Barabas namanya adalah Yesus anak dari ayah. Tapi dia bukan Mesias itu. Justru Yesus yang Kristus itu adalah anak dari Allah Bapa. Kalian tahu ini mau ngomong apa sama kita? Kita jangan jadi Kristen di nama doang. Kalau kita cuma di nama doang Kristen, tapi kita bukan hati kita sungguh-sungguh Kristen, kita akan jadi kayak Barabas. Tetapi sayangnya begitu kuatnya orang-orang Yahudi ini, akhirnya Yesus yang disalibkan. Yesus disalibkan, terus menyerahkan nyawanya, dan akhirnya selesai cerita. Oh belum, nanti minggu dia bangkit. Tetapi yang kita di sini mau pelajari, setelah Yesus menyelesaikan karya penebusannya, setelah Yesus menyelesaikan ini pengorbanan di kayu salib, apakah reaksi kita? Aku tidak tahu kalian di dalam hati betul-betul percaya atau tidak. Tetapi jika hari ini Allah memanggil, percayalah kepada Yesus, bertobatlah, karena tidak ada harapan lain. Surat Ibrani mengatakan, kalau kita menolak imam besar kita satu-satunya ini, setelah kita mendengar Injil, itu kita tidak ada harapan lain. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Inilah panggilan nomor 1. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Ini 1 Tesalonika 2 ayat 12 mengatakan, Allah memanggil kita ke dalam kerajaannya dan kemuliaannya. Jadi panggilan nomor 1 adalah kita dipanggil masuk ke dalam kerajaan Allah. Filipi 3 ayat 14. Kita harus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah anak Allah. Karena Yesus adalah Allah menjadi manusia. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Terus di surat Petrus juga. Petrus tuliskan, rajin-rajinlah berusaha supaya panggilanmu menjadi teguh. Misalnya Edward panggil, Bravo, aku panggil kamu gitu kan. Bagaimana caranya aku bisa meneguhkan panggilan Edward? Ketika Allah memanggil kita, kita memberi respons. Kita kemudian terima Yesus sebagai juru selamat, mengaku dosa, baca Alkitab, berdoa, itu adalah hubungannya. Jadi aku datang ke Edward, aku bicara sama dia, ngobrol-ngobrol, kenal, aku baru bisa confirm itu adalah panggilan. Edward betul-betul panggil aku. Kalau Edward panggil, Bravo gitu kan. Terus aku menolak dia, itu tidak ada lagi cara aku bisa meneguhkan panggilan itu. Itulah surat Petrus. Surat Petrus yang kedua. Surat Petrus yang pertama itu untuk menghibur orang-orang Kristen di dalam siksaan penganiayaan. Surat Petrus yang kedua itu untuk memberikan kekuatan kepada orang Kristen untuk tetap hidup rajin sebelum kedatangan Yesus, sebelum kedatangan Tuhan, dan untuk jaga-jaga terhadap ajaran palsu. Panggilan kita sebagai dokter atau sebagai guru itu adalah penting, tetapi bukan yang paling penting. Sekali lagi, supaya nggak salah mengerti ya. Sama seperti pekerjaan, sama seperti uang, sama seperti rumah. Itu semua adalah penting, tetapi bukan yang paling penting. Yang paling penting itu kita warga negara kerajaan Allah atau bukan. Itulah sebenarnya tujuan utama dari keselamatan yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Jadi sekarang pertanyaannya bagi kita, kalau kita belum percaya, kita ingatlah inilah makna Jumat Agung. Kalau kita sudah percaya, seperti yang Petrus tulis, kerjakanlah, rajinlah, supaya panggilan kita menjadi teguh. Apa maksudnya kerjakanlah, rajinlah. Kita di dalam pembahasan 1 Yohanes juga ditulis juga kan. Kita harus melakukan kehendak Allah. Baca Alkitab, melakukan kehendak Allah.
satu contoh ini ya. Ini contoh mengenai sejarah. Mungkin banyak dari kita tidak terlalu suka yang namanya sejarah. Tetapi aku akan kutip dari seseorang yang namanya Lindsey Brown. Ada yang tahu Lindsey Brown? Atau ada yang tahu Perkantas? Yang sudah pernah ada cutun dengan Perkantas siapa? Oh, 2. Iya. Perkantas itu adalah salah satu diinisiatifkan oleh IFES, International Fellowship Evangelical Students. Itu adalah orang yang maksudnya apa? Kalau di Deutschland, Studentenmission Deutschland, jadi ada perkumpulan studen yang sudah percaya di dalam kampus itu untuk menjangkau orang-orang. Nah, Lindsey Brown ini dia dulu pernah menjadi sekretaris jenderal. Jadi dia bilang kan, mengapa sejarah itu penting? Sejarah itu penting bukan kita tinggal di masa lalu, bukan. Tetapi kita harus melihat apa yang telah Allah kerjakan di dalam sejarah. Jadi kalau kita lihat ini, kita lihat sejarah. Maksudnya Alkitab ini kan sejarah karena dalam arti ini adalah yang di kejadian yang sudah dulu terjadi kan. Terus ada ini, Flavius Josephus, sejarawan Yahudi. Dia sejarawan bukan Alkitab ya. Dia sendiri menulis bahwasanya Yesus itu betul-betul bangkit. Kalaupun ada orang-orang yang mereka bilangnya, seandainya aku lihat Yesus bangkit, tapi kalau hati mereka tetap menolak, itu tidak guna ya. Maksudnya ini adalah persoalan hati. Jadi ini poin terakhir. Jadi tadi kan kita udah bicara Yesus mati di kayu salib, terus semua peristiwa-peristiwa yang ada di dalam penyaliban sampai dia mati itu adalah supranatural. Itu tidak mungkin kalau dia bukan Allah. Kalimat terakhir ditutup, Yesus adalah Allah. Nah, setelah itu kita bicara soal hati. Hati kita janganlah memberontak kepada Allah. Hati kita harus mengasihi Allah, mengasihi Yesus. Mengapa ini penting? Karena tadi aku juga udah ngomong kan, Iblis bukan tidak tahu Yesus mati di kayu salib. Iblis bukan tidak tahu Yesus adalah anak Allah. Yesus itu semua gerak-geriknya, semua pengajarannya itu dicatat di Alkitab dan setan itu tahu. Tetapi permasalahannya apa? Mereka itu memberontak melawan Allah gitu loh. Jadi kita pun seandainya kita di hidup waktu itu, kita melihat Yesus disalibkan, mungkin kita tidak langsung mengerti. Karena memang Alkitab sendiri yang bilang, Lukas 24 bilang kan, kalau Allah tidak membukakan pengertian itu bagi kita nggak bisa mengerti. Pengertian harus datang dari Allah sendiri. Setelah kita dibukakan, setelah kita tahu apa makna Yesus mati di kayu salib, hati kita ini mau terima nggak? Atau kita mau memberontak? Kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian. Berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Pasukan ini sebelumnya tidak percaya, tetapi setelah dia mendengarkan dan melihat Yesus di dalam 7 perkataan terakhir ini, dia bertobat. Dia tahu ini anak Allah. Ini hatinya menerima. Jadi aku akan menutup dengan satu panggilan buat kita. Panggilan ini aku udah pernah sampaikan 5 tahun lalu di persekutuan di Frankfurt. Aku nggak tahu, waktu itu Elizabeth mungkin ada ya. Bobo aku nggak tahu ada atau nggak. Waktu sebelum acara itu, aku diundang ikut rapat mereka, terus aku cuma kasih satu kalimat ini ya, dikasih force lah kan. Bagaimana kalau kita bahas 7 perkataan salib? Karena orang-orang yang betul-betul mengerti 7 perkataan salib ini, itu tidak bisa mengaku Yesus adalah Allah. Sekarang aku 5 tahun kemudian, aku ajak kalian, pelajarilah ini. 7 perkataan salib. 7 perkataan salib. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ibu, ini anakmu. Terus ini bicara ke Yohanes, ini ibumu. Pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aku haus. Selesai sudah. Atau bahasa Jermannya es ist vollbracht. Kalimat ke-7, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih sekali lagi kami boleh dibawa untuk mengingat, untuk merayakan suatu karya penebusan yang begitu agung di seluruh sejarah, yaitu
penebusan di kayu salib yang dikerjakan oleh Yesus yang adalah anak Allah yang menjadi manusia. Ketika kami hari ini boleh mendengar ini, pimpinlah kami supaya boleh merespons, boleh mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan ketika kami sudah menerima, berikanlah kami kekuatan supaya kami boleh rajin mengerjakan kehendak Allah dan perintah Allah supaya kami boleh diteguhkan panggilannya. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah memanggil kami ke dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup dan yang tunggal, kami berdoa. Amin.